وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, mari sedikit kita tengok apa amal unggulan yang perlu untuk kita lakukan selama Ramadan. Yang duyan, manggi, lengkeng tadi mano itu tuh makasih amal unggulan. Nya kalau ndak tentu dia awak ndak juta kan babu. Kalau le tentu di situ mudah-mudahan datang semangat untuk melaksanakannya. Amal unggulannya unggul saudara ha? Amal dilakukan dalam bulan Ramadan itu mudha'af. Pahalanya dilipat gandakan. Bahkan pahala dalam ibadah puasa kita di luar hitungan kelipatan pahala-pahala yang lain. Hanya Allah yang tahu. Itu salah satu dari keistimewaan Ramadan. Maka dikatakan oleh Rasul kita dalam hadis qudsi, Allah berkata, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu lah tentu dia pahala nya satu bagian kali 10 illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu benar-benar milikku dan saya yang memberikan pahala seberapa saya ingin memberikannya. Di luar perkalian yang tadi itu. Kan kalau baca Quran kan satu huruf 10. Ibadah-ibadah secara umum al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu balasannya 10. Untuk puasa di luar perkalian itu. Tidak masuk dalam perkalian 1 banding 10 orang. Kalau Allah menginginkan ngasih 1 banding 1000, itu hak Allah. Maka dalam ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakanlah pahala as-sabirun. Sabirun di situ mufassir, sebagian mufassir itu menafsirkan as-saimun, orang berpuasa. Orang berpuasa disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tak beda warah. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui amal-amal unggulan apa yang perlu untuk kita kerjakan selama Ramadan. Pertama, menyempurnakan semua yang wajib-wajib. Itu yang pertama sudah. Yang wajib apa? Salat. Ya ada orang semangat wajib puasa tapi sembahyang enggak? Bah, pula aja. Dia sembahyang dan kan pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali yang dihisab nanti adalah salat. Iza saluhat saluha sa'iru amali wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya baik, insya Allah berpengaruh pada baiknya ibadah yang lain. Tapi kalau salatnya yang rusak yang lain. Kok ndak usah aja lah, ndak babuek dah. Kalau rusak itu kan babuek kan. Tapi entah kau ndak sembrono kan. Kan ndak babuek dah. Bapaknya biasa, lebih apa dosa. Maka yang pertama sekali yang harus kita perjuangkan adalah menyempurnakan semua yang wajib-wajib. Itu dah lun. Bekok sudah yang wajib, baru pindah pada yang sunnah. Kok bunyi untuk azan juga? Masuk apa tuh? Baik. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Baik, tadi kita sudah mulai dengan yang pertama adalah menyempurnakan semua yang wajib-wajib. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa tidak ada yang membuat saya mencintai hambaku kecuali ketika ia melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi yang paling membuat kita dicintai oleh Allah ketika kita mengerjakan yang
yang wajib, yang paling dicintai Allah, karena itu memang wajib. Maka ada seorang badui datang nemui Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, ajarkan saya bagaimana menjadi muslim yang baik. Apa yang harus dan buat? Dek yang bertanya ke orang badui, baulanya menemui Islam tu, disebutlah oleh Nabi yang wajib-wajib. Salat 5 waktu muanya, iyanya. Bila masuk Ramadan, puasa muanya, iya. Kalau banyak harta sampai nisab, sampai apa? Bayar zakat, iya. Nanti kalau sudah sanggup berhaji, laksanakan haji. Disebut oleh Nabi yang wajib. Tidak ada sahabat Nabi kata yang sunat nah. Baru Nabi menyampaikan yang wajib. Apanya kan Nabi? Dan kojon sodonat yang bersahabat tadi itu rasulnya. Walan azid. Tak kena tambah selain tulenya. Itunya kena kajanannya. Tak kena buat lain-lainnya. Tupai sudah tu. Galak Nabi mah. Tapi apa kata-kata Nabi? Kata-kata Nabi yang menarik di sini. Qad aflaha in sadaq. Dia beruntung jika dia benar dan ungkapannya tadi. Maka mengerjakan yang wajib jika benar-benar terlaksana itu membuat kita selamat. Tapi jangan jadiin alasan sudah kajian kau kosan tidak perlu lenangnya. Dan wajib perlu tengok konteksnya. Nabi bicara dengan seorang badui yang baru saja menerima Islam. Nabi menyampaikan dulu yang pertama yang wajib-wajib. Kok sampai sahabat dan Nabi jam 2 malam jago muanya. Jangan tidak jadi Islam sudah tu. Tapi Nabi menyebutkan semua yang wajib. Dan memang hadis Nabi mengatakan tidak ada yang membuat saya mencintai hamba saya lebih daripada ia mengerjakan mimma faratu alaih, dari semua yang telah saya fardukan untuk dia. Setelah itu baru masuk wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah. Dan jika senantiasa hambaku itu mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, berarti yang wajiblah selesai kan? Nanti senantiasa hamba itu mendekatkan diri dengan bin nawafil. Nawafil kan nafilah. Dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah. Sampai pada akhirnya saya benar-benar mencintainya. Dan kalau saya sudah mencintai hamba itu, kata Allah, maka saya akan menjadi tangannya pada saat dia mengambil. Saya akan menjadi kakinya saat dia melangkah. Saya akan menjadi matanya saat dia melihat. Apa maksud menjadi tangan, menjadi kaki? Hanya kadang masalah. Lalu bagaimana nyambut caneko? Lah, berarti ketika yang wajiblah selesai, ditambah yang sunnah-sunnah, kita mendapatkan benar-benar cinta dari Allah. Dan kalau sudah kita dicintai oleh Allah dengan amaliyah yang wajib dan sunnah tadi, maka tangan kita tidak akan pernah lagi mengambil kecuali yang diridai oleh Allah. Kaki kita tidak akan pernah lagi melangkah kecuali ke tempat yang diridai oleh Allah. Telinga kita tidak akan lagi pernah mendengar kecuali yang diridai oleh Allah, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke tahap itu. Oleh karena itu dimulai dulu dari yang wajib-wajib. Sempurnakan. Kok dulu kuang-kuang hapus kena kodok terlambat menguasau. Atau kodok terlambat subuh Ramadan ke, itu dulu perbaiki. Nyawa lah jago sahur makan. Kalau dulu dia terlambat nyawa tak jago kan. Yang banyak hikmah sahur. Banyak hal-hal yang barangkali sebelum Ramadan tak tahu dah, tapi dengan adanya sahur kita mudah untuk melakukan. Setidaknya subuh tak terlambat. Makanya Nabi menyuruh untuk mengakhirkan sahur. Jangan sahur kok jam 2 boleh. Entah jago tak ndak kok nangnya. Sahur lawak kininya. Nya seboleh bo. Tu ndak sahur nomor dah. Lu kok tu sahur. Itu makan malam kedua. Kalau ke malam pertama kan tadi kan yang sahur itu apa? Pada bagian akhir.
Itu waktu disebut dengan waktu sahur. Dan Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis Nabi mengatakan beda antara puasa umat dia dengan puasa umat sebelumnya, uklatus sahur. Itu ada pada makan sahur. Jadi jangan tak sahur. Cak sekene. Caklah sebutir kurma atau segelas air. Tapi jangan sampai tak sahur. Kecuali kalau dia tidak terjaga. Karena itulah bedanya. Beda puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa ahlul kitab itu uklatus sahur. Ada pada makan sahur. Yang lalu tidak dosa syariat sahurnya. Tapi umat Nabi Muhammad mendapat satu kemuliaan di paso wak jago di waktu itu, dan itu adalah waktu yang paling baik. Dah, jadi yang pertama apa? Menyempurnakan yang wajib. Dan di antara yang wajib ini di situ ada asyam. Harus berbeda puasa kini jo puasa yang sebelumnya, puasa yang sesudahnya. Nah, maka yang pertama sempurnakan yang wajib. Yang kedua baru kita masuk nanti pada amalia-amalia yang lain. Apa itu? Al-qiyam. Di antaranya salatut tarawih. Salatut tarawih itu istilah dari menghidupkan malam. Tapi yang namanya menghidupkan malam dalam Ramadan tidak hanya dengan solat saja. Solat beberapa rakaat. Tidak kan abiu qaturi itu lah. Tapi kita bisa menghidupkan malam kita dengan amalia yang lain. Bisa baca Quran, bisa memperbanyak zikir, bisa mentadabburi ayat. Kita tingkatkan qiraatul Quran kita menjadi tadabbur Al-Quran. Kita tambah ilmu kita. Kalau selama ini mungkin hanya membaca, mengharapkan pahala satu huruf dapat sekian, tapi mesti ditingkatkan. Kebutuhan kita terhadap Quran itu bukan hanya untuk mendapatkan pahala baca saja. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi hidayah bagi petunjuk kita. Dan Quran menjadi hidayah bagi petunjuk bagi kita saat kita mengerti dengan apa yang ada dalam Al-Quran pada apa yang kita baca. Mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang dihalalkan. Kita baca tuh ayat terus. Ayat yang berkaitan dengan haram-haram, riba umpamanya. Berarti untuk apa gunanya kita baca? Banyak sedekah, mesti dalam Ramadan ini sedekah kita lebih banyak. Dan sedekah yang paling afdal kata Nabi adalah air. Jadi sedekah yang paling afdal adalah air. Terbayang tak dulu hidup di padang pasir orang kehausan, maka yang paling afdal sedekah adalah air. Dan sampai hari ini pun hadis itu tetap berlaku. Ada hadis menganjurkan untuk memberikan perbukaan umpamanya. Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi jatah pahala orang itu sendiri. Hanya diberikan oleh Allah, tapi orang itu tidak pula terkurangi jatah pahala yang dia dapatkan dari ibadah puasanya. Nah, jadi ada qiyamul lail, ada tarawih, ada baca Quran, ada sedekah, dan satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan. Amal unggulan dalam Ramadan adalah doa. Doa. Kita kalau tengok ayat Ramadan itu 183 sampai 187. Al-Baqarah. Itulah ayatus siyam. 183 sampai 187. Salah satu dari ayat itu diselipkan di antara 5 ayat itu khusus tentang doa. Kayaknya seolah-olah tidak nyambung dengan yang sebelum dan yang sesudah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
doa, satu ayat Allah bicara tentang doa. Padahal sebelum dan sesudahnya itu tentang hukum puasa. Kan setelahnya kan uhillat lakum lailatas siyam ar-rafasu, dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan untuk menggauli istri. Berarti masih ayat itu siap, masih ayat puasa. Tapi kenapa ada doa? Karena memang Ramadan adalah syahrul doa. Ramadan adalah bulan doa, bulan di mana dikabulkan doa. Maka ada banyak hadis Nabi. Salah sudah awatil la turat. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah da'watus saim, doa orang yang berpuasa. Ada lagi hadis yang khusus, lis-saimi da'watun la turat indah fitrihi. Bagi orang berpuasa saat dia berbuka ada doa yang la turat, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadan saat dimana kita memang harus mengunggulkan ibadah doa, dan doa itu adalah bukti bahwa kita benar-benar menghina diri kita di hadapan Allah. Doa itu kan meminta. Kenapa tidak boleh meminta kepada selain Allah? Karena yang selain Allah itu sama dengan kita, sama hina aja, Pak. Yang pantas tempat kita meminta adalah yang maha mulia, dan itu adalah Allah. Kau meminta apa ke kuburan? Meminta cai kuburan keramat orang-orang soleh. Orang soleh aja awak sama hina. Dia tak tentu je awaknya. Hanya Allah tempat meminta. Dan yang sudah mati dia memerlukan doa dari kita, bukan dijadikan tempat berdoa. Ini kadang banyak orang tersalah. Kalau sabuk ceniko sangko apa ndak boleh ziarah. Sangko ana gan ziarah. Ziarah itu sunnah Nabi, silakan laksanakan. Tapi apa yang dilakukan pada saat berziarah? Kalau melakukan hal-hal yang salah, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Yang salah tetap salah. Orang yang sudah meninggal tetap membutuhkan doa dari orang yang hidup, siapapun dia. Siapa saja. Jangan sampai orang yang hidup justru meminta kepada orang yang sudah mati. Tak luwi dia kalau nomor awak ni duit mah. Tu kayak orang mati lo minta.